Ya, sahabat JMSI manapun Anda berada, yang hari ini masih menggantung di awang-awang, turun ke bumi untuk ketemu lagi dengan masternya Tubaba. Dan hari ini, insan terbaik Tubaba kembali, sahabat JMSI hadirkan untuk menemani Anda semuanya mengorek tentang salah satu sekolah unggulan tingkat SLTA di Kabupaten Tulang Bang Barat. Siapa beliau? Kami menyebutnya Bang Najam. Kita jemput. Check it out. Selamat sore Bang Najam. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Di tengah kesibukan dari pagi sampai sore hari ini dan akhirnya kita bisa ketemu. Siap. Setelah sekian lama kita coba atur jadwalnya. Iya. Apa kabar Pak Nazam? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Lahir batin. Lahir batin luar Iya. biasa. Boleh perkenalkan dulu kepada teman-teman JMSI yang ada di luar sana yang hari ini ingin mendengar siapakah gerangan Pak Najam. Silakan. Terima kasih JMSI. Saya Muhammad Najamuddin, MPD. Kebetulan dipercaya oleh Provinsi untuk memimpin sekolah ini hampir 2 tahun. Saya berada di SMA ini dan ya alhamdulillah saat ini kita bisa berjumpa di kesempatan yang sangat baik. Terima kasih Pak Najam. Dan hari ini biasanya JMSI itu diajak ke ruangan kerja, diajak ke ruangan favorit. Tapi hari ini justru JMSI sama Pak Najam diajak ke sebuah halaman sekolah yang menurut saya ini keren banget. Ya. Terima kasih. Keren banget. Pak Najam, sebelum kita jauh berbicara ke depan, saya ingin jelaskan background dulu kita yang ada di belakang ini. Iya. Pertama ketika saya masuk di sekolah ini, memang kalau soal suasana gedung memang sudah kondisi seperti ini. Namun lapangan tempat kita duduk ini pun dalam kondisi sangat becek. Dan selama ini aktivitas kita, upacara dan lain-lainnya berada di lapangan depan. Namun setelah upaya yang kita lakukan bersama dengan komite untuk membuat suasana di dalam ini menjadi nyaman, ini kita paping. Lalu di belakang kita ini ada sebuah mobil. Mobil ini adalah sumbangan dari komite SMA 1 Tumijayan ini yang luar biasa. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, usulan kami untuk pengadaan kendaraan operasional siswa ketika siswa mengikuti kegiatan-kegiatan baik di Bandar Lampung maupun di tempat-tempat lain, itu mendapat sambutan yang luar biasa dari pengurus komite, diperjuangkan dan akhirnya terwujudlah sebuah kendaraan operasional. Dan ini memang murni pure dari orang tua, dari orang tua yang dijembatani oleh teman-teman komite. Pengurus komite. Oke, jadi gini, Pak Najam kan berarti kalau di SMA Negeri 1 Tumijajan atau SMA Negeri 1 Tulang Bawang Barat saat ini, itu apa namanya? Kalau 2001 berada di sini, berarti sebelumnya saya berada di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. 5 Bandar Lampung, luar biasa. Nah ini kan dari kota, terus kemudian ke semi kota. Ini kan semi kota. Itu apa Pak kesannya setelah jenengan ditugaskan di Tubaba? Iya. Jadi tentu kehidupan masyarakatnya agak sedikit berbeda. Kalau di kota itu masyarakatnya kan disibukkan dengan berbagai aktivitas yang ya mungkin berbeda lah dengan di pedesaan. Namun kita mencoba apa pengalaman-pengalaman kita yang ada di kota kita coba terapkan. Bukan berarti bahwa kehidupan di kota itu akan kita langsung merubah di masyarakat, tetapi bagaimana pengalaman terkait dengan pendidikan. Nah, prestasi-prestasi yang ada di sekolah-sekolah di perkotaan itu yang kita tularkan ke sini. Dan alhamdulillah memang step by step perkembangan itu sudah mulai nampak dari pembicaraan-pembicaraan masyarakat yang ada di sekitar Tulang Bawang Barat ini, melihat bahwa ada peningkatan signifikan, tidak hanya dari segi fisik namun dari segi prestasi juga sudah mulai, suasananya juga sudah kondusif saat ini. Dan ini saya alhamdulillah karena berkat dukungan dari
semua pihak, tim yang solid di dalam, begitu juga dengan komite kami yang begitu luar biasa menurut kami. Ya. Tapi kan gini, dulu dengan yang sekarang kan artinya bahwa ketika sekolah itu kemudian dikatakan menjadi salah satu kategori sekolah unggulan, Iya. tentu punya kriteria toh. Iya. Nah, jadi bagaimana Pak Najam boleh menceritakan terkait dengan bagaimana sekolah ini bisa dikatakan unggulan? Di Iya. apanya sih yang kemudian unggulan? Terus kemudian strategi apa nih yang Pak Najam punya sehingga ini mendongkrak betul-betul menjadi unggulan, bahkan bukan saja di Tulang Bang Barat tapi di kabupaten sekitar ini juga bisa menjadi unggulan. Iya. Ya banyak masyarakat kan hanya melihat bahwa gedungnya megah, gedungnya megah. Namun keberadaan saya di sini tentu hanya tinggal melanjutkan apa yang sudah dilakukan pendahulu kami, sekolah-sekolah sebelumnya. Hanya tinggal membenahi manajemen-manajemen yang mungkin menurut saya ada yang harus dibenahi. Jadi itulah bagaimana supaya kondisi yang selama ini mungkin agak belum terbuka sistem manajemennya, kita ubah atau kita buat dengan tim yang solid, membuat manajemen di sekolah ini menjadi terbuka. Nah, dengan keterbukaan manajemen inilah bukan berarti bahwa kita ini seperti malaikat, tidak, yang seolah-olah tidak punya dosa. Tapi jangan juga kayak seperti tidak tertata gitu. Nah, ini yang arah kita kan ke situ, bahwa dengan solidnya tim yang ada di dalam, maka segala permasalahan itu selalu kita diskusikan, kita koordinasikan, sehingga apapun yang kita ambil dalam keputusan itu adalah memang keputusan terbaik bersama. Dan ini mulai dari rencana kerja yang kami sebut dengan rencana kerja anggaran sekolah, ya kita tahu dong bahwa kalau kita merujuk kepada sekolah-sekolah yang memang sudah mapan, kebutuhan siswa per tahun itu dengan fasilitas yang ada tidak kurang dari di atas angka 4 juta ke atas Per siswa per tahun. Nah, sementara yang dari pemerintah melalui BOS itu kan hanya 1.500.000. Menurut kami itu memang belum cukup. Kita bisa bayangkan berapa kami harus membayar listrik per bulan, berapa kami harus membayar internet kami per bulan. Dan perlu diingat dan perlu dicatat bahwa dari 80 guru kami itu notabene 48 itu adalah guru honor. 48. Iya, ya itu dong yang perlu kami pikirkan. Betul. Belum lagi 1-2 tahun ke depan ini yang akan memasuki masa pensiun juga cukup banyak. Nah, oleh sebab itu, kalau tanpa bantuan dari masyarakat melalui komite orang tua, yang sangat berat kami akan menghadapi permasalahan. Nah, terus kemudian kan gini Pak Najam, tentu ketika Pak Najam sudah sampai di sini, Iya. di 2001 itu tentu setelah dievaluasi, terus kemudian kita berusaha melakukan pemetaan secara manajerial kepemimpinan toh, Betul. secara otomatis itu kan Pak Najam, program ini yang harus terus dilestarikan, atau yang ini kita ganti dengan program yang baru yang mungkin akan mendongkrak yang akan dilestarikan ini, atau Pak Najam punya murni program-program yang memang Pak Najam flurkan di SMA Negeri 1 ini sehingga ini bisa menjadi luar biasa seperti ini. Jadi kalau dikatakan baru, nggak sepenuhnya baru, karena sekali lagi saya katakan bahwa saya hanya tinggal melanjutkan. Namun ada beberapa hal yang perlu kita kaji. Sebagai contoh, ketika kita akan membina siswa, bagaimana sekolah-sekolah favorit yang lain yang ada di Provinsi Lampung itu mampu menembus ke tingkat nasional, baik itu OSN, O2SN maupun FLS 2N, tentu jejak-jejak itu yang coba kita terapkan di sini. Yang mungkin sebelumnya pembinaan-pembinaan itu hanya bersifat biasa-biasa. Ya kalau biasa-biasa saja berarti ya hasilnya juga akan biasa-biasa saja. Untuk mencapai hasil yang luar biasa memang pembinaan itu harus dilakukan juga dengan luar biasa. Dengan luar biasa.
tidak perlu banyak sebetulnya organisasi atau eskul siswa itu, tetapi fokus kita bahwa itu memang yang mampu mendulang prestasi. Nah ini yang sedang kami lakukan, sedang kami benahi. Tentu bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk ke arah situ. Kami akan mencoba di tahun-tahun mendatang. Jadi pembinaan itu kalau memang pembinanya sebatas yang ada di Tulang Bawang Barat belum mampu untuk mendongkrak lebih tinggi, kita akan ekspansi ke perkotaan di universitas-universitas yang ada di Provinsi Lampung. Bahkan kita akan coba untuk nyebrang, untuk mencari tambahan ilmu pengetahuan di tanah Jawa. Tapi per hari ini kategori sekolah kita itu secara mungkin bisa jadi di provinsi, secara nasional itu masuk kategori seperti apa tuh sekolah? Ya, kelas kita masih kategori menengah ya. Menengah. Dalam artian sekolah kita juga belum dikatakan yang terbaik, apalagi di Provinsi Lampung ya. Namun kita kan menuju atau mengarah ke situ. Ya betul. Mengarah ke situ. Karena paling tidak kan kita punya target dong. Beberapa tahun ke depan kita harus punya target yang bisa kita banggakan. Ya betul. Justru mengarah ke yang memang lebih bagus lagi dengan strategi fokus pada beberapa bidang tadi ya. Nah endingnya nanti kan bagaimana lulusan dari SMA ini bisa akan lebih banyak lagi diterima di perguruan tinggi, baik melalui jalur SNBP atau jalur undangan maupun jalur tes. Dan ini sudah dikatakan alhamdulillah sudah banyak perubahan. Ya, sudah banyak perubahannya. Terus kemudian gini, selama Pak Najam ada di sini, hal yang paling membanggakan dengan situasi sekolah ini, dengan Tubaba secara umum, dengan keluarga baru Pak Najam di sekolah ini itu seperti apa? Memang di awal-awal kita namanya juga sebagai orang baru ya. Orang baru belum mengenal wilayah, agak pesimis saya tadinya untuk bisa mengembangkan wilayah ini. Tapi setelah dengan pemetaan dilanjutkan dengan membentuk atau menyusun tim yang solid di dalam gitu ya. Ini perlahan tapi pasti dengan keluarga baru saya di sini bisa saling mengisi kekosongan apa. Dan di satu pihak saya juga memposisikan diri tidak selalu harus saya yang punya ide, tetapi ada ide-ide dari teman-teman yang kita bisa kemas sehingga memungkinkan untuk melakukan suatu kegiatan yang lebih baik. Jadi kekompakan di dalam itu memang satu kunci bagaimana sekolah kami bisa terus berbenah. Nah, ini kan ada info menarik nih dari teman-teman JMSI bahwa kalau secara sistem kependidikan ranah kewenangan bahwa saat ini kan ada zona terpisah antara sekolah dasar dengan sekolah lanjutan, kan gitu, sekolah lanjutan. Yang notabene kalau sekolah lanjutan atau SLTA atau SMA kita ini adalah induknya langsung ke Provinsi Lampung, kan gitu. Tapi menurut isunya nih, bahwa Pak Najam ini menjadi salah satu orang yang bisa membangun sebuah komunikasi baik terkait dengan dinas pendidikan yang ada di Tubaba. Boleh dong Pak cerita dulu ini, cerita awal. Boleh dong. Betul, wadah kita adalah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, artinya yang di bawah provinsi. Namun letak geografisnya SMA ini kan adanya di Tulang Bawang Barat. Nah, tentu saya juga dengan teman-teman tidak akan menutup diri bagaimana stakeholder yang ada di Tulang Bawang Barat ini kita bisa sama-sama berhubungan yang baik gitu ya. Bagaimana ke dinas pendidikan, bagaimana ke dinas kesehatan. Ya, artinya gini, sebagai contoh, ketika di zaman-zaman COVID kita mampu membangun komunikasi dengan dinas kesehatan sehingga mungkin satu-satunya di Tulang Bawang Barat ini yang mampu di satu hari kita bisa vaksin itu mencapai 1.200 orang yang ada di sini. 1.200 orang dengan, sehari vaksin? Iya, dengan tenaga pendidikan dan ada masyarakat di sekitar. Jadi kalau siswa kita sendiri kan 1.030 lebih ya. 1.030 lebih ya, per hari ya. Tetapi dengan ditambah karyawan, guru dan yang jumlahnya 100 orang, ditambah lagi ada masyarakat sekitar yang dari kantin dan dari
masyarakat sekitar. Di saat sekolah-sekolah lain justru paling hanya 100-200 yang mau ikut. Ini justru Artinya, di sini malah tingkat kesadarannya setelah mungkin dari Betul. hasil kerjasama komunikasi kita dengan kesehatan, dengan pihak kepolisian. Nah justru ini jadi suatu sorotan di tengah-tengah masyarakat bahwa ternyata di SMA kita mampu untuk mendorong bukan hanya warga sekolahnya tetapi masyarakat sekitar yang ada di sini untuk ikut vaksin. berpartisipasi. Nah, Ya. terus kemudian gini, program yang menjadi unggulan yang kemudian ditargetkan entah tahun ini atau tahun yang akan datang itu memiliki daya dongkrak yang kuat untuk menjadikan SMA Negeri 1 Tumi Jajar ini lebih go. Iya. Tahun lalu ketika kita PPDB tahun lalu, saya juga agak sedikit kaget karena tahun-tahun sebelumnya kita sekolah yang mampu menampung 360 siswa atau 10 kelas itu Per kali angkatan. iya di PPDB itu beberapa tahun 3-4 tahun sebelumnya tidak pernah terpenuhi. Paling hanya 330 pendaftar, 340. Tetapi dengan upaya kami di dalam dengan tim yang berkomunikasi dengan SMP yang ada di sekitar sebagai penunjang, bagaimana kami berkomunikasi dengan masyarakat, ditambah dengan adanya banner-banner yang kami pasang bahwa jaminan penerimaan siswa di sekolah kita ini memang betul-betul dengan aplikasi online ini, kami di tahun 2022 apa istilahnya menyaring ya, bukan menolak, tetapi yang menolak itu sistem. 205 siswa yang berkeinginan masuk ke sini namun tidak ada kesempatan masuk ke sini. Artinya ada suatu lompatan yang cukup signifikan. Ya, betul. Nah, kami berkeyakinan di tahun ini pun di PPDB ini melihat animo masyarakat dengan tambahan lagi perubahan-perubahan sistem yang ada di Juknis PPDB tahun 2023 ini, kami berkeyakinan akan lebih banyak lagi pendaftar yang akan masuk di sini. Artinya tingkat kepercayaan masyarakat kepada sekolah ini Mengalami tumbuh. peningkatan. Ya. Sementara target kami ke depan, ya kami sudah harus mulai selain membenahi sarana prasarana yang ada, sarana ibadah yang ada, kami akan punya program yang belum kami bisa munculkan di sini. Tapi ada butiran-butiran ide yang bakal Bahkan sudah di RKAS kami sudah kami tuangkan dan sudah akan kami koordinasikan dengan dengan komite kami, dengan pengurus komite kami bahwa sudah selayaknya kita membenahi sistem atau sarana untuk belajar siswa di kelas, bagaimana suasana di kelas mereka bisa nyaman. Nah, terus kalau kan ini kalau saya melihat kan ini luar biasa. Di depan kita ini ada tiga lantai. Iya. Di belakang kita ini juga ada yang terpisah ini menjadi 3 lantai. Iya. Ini semuanya 3 lantai. Iya. Bertiga lantai semuanya, yang bagian depan ini yang masih 2 lantai. Iya. Nah, artinya secara keseluruhan saat ini lokal kelas kita ada berapa? Kita lokal yang ready sebetulnya itu ada 32 lokal. 32 lokal. Bahkan 33 sebetulnya. Namun kalau kita maksimalkan jumlah siswa yang ada, ya kita juga tahu bahwa di lingkungan sekitar kita ini di Tumi Jajar ini sendiri ada 4 sekolah. Ya, 4 sekolah. Ya, kita juga menyadari dong teman-teman yang lain juga sekolah yang lain juga butuh untuk ya berkembang gitu. Nah, terus kemudian per hari ini siswa kita sudah total berapa, Pak? Per hari ini kita yang sudah lulus kemarin sekitar 337 ya. Jadi kalau nanti di PPDB ini masuk 360 berarti kita berkisar 1050 lah ya. 1050 siswa. Nah, kemudian gini, kegiatan ekstra. Nah, ekstra ini kan penunjang Iya, dong, penunjang. Mau dia ekstra secara akademik maupun dia non akademik, yang kemudian ini menjadi daya pacu, daya dorong siswa itu untuk lebih kreatif dan semangat belajar. Yang paling membanggakan, yang bahkan bisa sampai go nasional. Iya, untuk saat ini ekstrakurikuler kita itu kan ada yang sifatnya fisik, ada yang seni, ada yang non fisik itu seperti akademik, ya, OSN dan lain-lain. Kita sih yang sebelumnya untuk pembinaan bahasa dan seni daerah yang belum tercover
ini sudah mulai kita kembangkan, dan ini sudah ada beberapa permintaan. Nah kan kemarin ketika kita ikut FLS 2N, seni kita yang belum pernah selama ini muncul sampai tingkat nasional, yaitu seni tari kita. Nah tahun lalu kita muncul dan bisa ikut tingkat nasional. Kita mudah-mudahan ini sedang berlangsung juga latihan-latihan anak-anak bagaimana FLS 2N kita ini bisa juga mewakili bukan hanya Kabupaten Tulung Agung Barat tapi juga Provinsi Lampung. Insya Allah kalau memang Allah mengendaki kita bisa turut berpartisipasi di situ. Tidak hanya berpartisipasi, justru kita menjadi juara dong. Juara, iya mantap, luar biasa. Oke, Pak Najam, harapannya sih hari ini tidak menjadi satu pembicaraan akhir kita, tetapi ini menjadi salah satu episode awal bagaimana kita terus berusaha membangun animo masyarakat bahwa sekolah di Tubaba juga ada loh sekolah unggulan, sekolah yang baik, sekolah yang memang layak, dapat dibanggakan secara prestasi, secara akademik maupun secara non akademik, baik secara ketenaga pengajaran maupun secara sistem, yaitu ada di SMA Negeri 1 Tumi Jajar. Nah kemudian Pak yang terakhir nih, nanti setelah ini kita akan bahas bagaimana sistem penerimaan siswa baru di tahun 2023. Tapi untuk yang episode kali ini, apa yang menjadi pesan dan harapan jenengan baik bagi alumni yang ada di luar sana, kemudian dengan anak-anak yang masih ada di sini? Iya. Pertama, di bulan November nanti kita tepat sekolah ini akan berusia 40 tahun. Tentu sudah banyak dong alumninya. Nah, alumni yang berada di luar, kami berpesan bahwa sekolah ini akan berkembang pesat, akan berkembang lebih maju. Itu tidak bisa juga dilepaskan dari peran alumni yang sudah ekspansi keluar, sudah sukses di luar. Sebab itu kami mengundang dan menghimbau kepada para alumni, ayo kami mengundang untuk datang ke sekolah. Mungkin ada ide atau gagasan yang bisa kami jalankan untuk terus berbenah meningkatkan bukan hanya fasilitas sekolah, tetapi juga bagaimana animo masyarakat itu memang betul-betul berkeyakinan dan kepercayaan itu akan tumbuh sangat baik dengan adanya suasana sekolah yang kondusif. Tentu juga kami juga terus berbenah bagaimana sekolah ini punya taman yang baik, sehingga ada pojok-pojok ya bukan hanya tujuannya untuk spot foto anak-anak, tetapi suasana belajar yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa taman-taman sekolah itu akan terbina. Tambah lagi memang kami sudah menuju ke perpustakaan digital, sehingga ini sedang kami kerjakan. Seluruh buku yang ada di perpustakaan itu terkoneksi dengan aplikasi yang kami punya, dan kami menyiapkan beberapa unit komputer yang terkoneksi dengan internet yang merupakan digital library, atau kita bisa mencari apapun di situ di perpustakaan kita. Ini sedang kami kerjakan. Ini sedang dalam proses. Mudah-mudahan cepat selesai ya tahun depan, sehingga kita bisa. Betul. Sehingga siswa itu ketika datang ke perpustakaan cukup di scan barcode-nya saja, sudah ketahuan anak ini kelas berapa, pinjam buku apa, sudah kebeli atau belum. Luar biasa. Nah ini sedang kami kerjakan. Kebetulan kami juga ada tenaga kami yang memang dari perpustakaan salah satu universitas di Sumatera Selatan, dan ini sedang berbenah. Ya mudah-mudahan karena ini berbarengan dengan sensus aset ya, dan kami kerjakan ya, ini bukan suatu pekerjaan yang mudah, mencari barang yang sudah tidak ada bentuknya dan terus barang-barang yang baru. Nah ini membutuhkan waktu yang cukup pelik dan membutuhkan tim yang cukup banyak. Karena memang aset di SMA ini memang luar biasa. Oke. Terima kasih Pak Najam. Nanti kita akan sambung lagi di part 2 dengan bagaimana sistem penerimaan siswa baru di tahun 2023. Dan untuk hari ini kita beri salam semangat untuk semua keluarga besarnya SMA Negeri 1 Tumi Jajar dari tahun jebot sampai tahun yang akan datang. Dengan salam Tubaba.